I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari video sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalai loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Selanjutnya adalah Rangga, Hakuro, Testarossa, Ultima, dan Carrera. Mereka pun berlutut di hadapan Rimuru. Rimuru pun ngucapin terima kasih atas kinerja Rangga di medan perang. Rangga pun sangat senang. Bahkan Rimuru memberi gelar Star Lord kepada Rangga dan memberi 100.000 jiwa. Dan setelah itu, Rangga pun kembali ke bayangan Rimuru sambil menunggu evolusinya selesai. Dan kemudian Hakuro. Rimuru juga mengucapkan terima kasih atas kinerja Hakuro. Pada awalnya, Hakuro tuh menolak diberi hadiah karena dia tuh udah seneng banget Rimuru mau nurutin keinginannya sebelumnya untuk menikahkan putrinya Momiji kepada Benimaru. Namun akhirnya dia pun mau menerima hadiah Rimuru yang merupakan pedang spesial yang diciptakan Kurobe. Selanjutnya Testarossa, Ultima, dan Carrera. Nah, untuk mereka nggak akan dievolusikan sekarang karena Rimuru tuh mau mengevolusikan Diablo dahulu. Lagian jiwa yang ada nggak cukup untuk mengevolusikan semuanya. Ditambah Carrera tuh punya energi di atas Diablo. Jadi Rimuru tuh nggak mau membahayakan negaranya jika seandainya Carrera lepas kendali. Karena Rimuru juga menyadari Gravity Collapse dari Carrera sangat berbahaya. Saat itulah Rimuru pun berkata, Testarossa, Ultima, dan Carrera, kalian bertiga telah mengumpulkan banyak jiwa. Tapi kali ini aku tidak akan mengevolusikan kalian. Jadi apakah ada dari kalian yang tidak suka dengan keputusanku saat ini? Mendengar ini, Testarossa, Ultima, dan Carrera berkata, kami nggak mungkin memikirkan hal kasar seperti itu, tuanku. Bahkan itu tuh nggak cukup untuk membalas semua kebaikan darimu. Kau bahkan telah memberi kami tubuh dan nama. Dan itu juga udah sangat membuat kami bahagia. Rimuru pun saat itu berkata, aku senang mendengarnya. Dan mulai sekarang, Rimuru pun memasukkan mereka ke bagian dalam pelindung Rimuru dan memberi ketiganya gelar Killer Lord, Pain Lord, dan Maintenance Lord. Testarossa, Ultima, dan Carrera pun sangat bahagia. Selanjutnya Gozu dan Mezu. Mereka pun diberi hadiah satu set peralatan baru. Kemudian Gadra, dia pun kini telah resmi ditunjuk sebagai penjaga lantai tingkat 60. Dan Golem Guardian pun telah diserahkan kepada Gadra mulai saat ini. Dan gak lama dipanggillah Kumara. Rimuru pun memberikan gelar Chimeric Lord kepada Kumara karena Rimuru tuh kagum pada pertempuran Kumara yang sangat mengesankan. Dan saat ini Kumara telah menjadi tuan dari 8 binatang iblis dan semuanya setara dengan kekuatan tingkat bencana. Rimuru pun langsung memberikan 100.000 jiwa kepada Kumara. Dan saat itu juga 8 ekor Kumara kini telah berubah menjadi 9 ekor. Kumara pun kini telah berubah menjadi semakin cantik lagi. Jumlah energi sihirnya juga telah meningkat. Bahkan telah melampaui Gabir yang telah dievolusikan tadi. Dan setelah pemberian jiwa kepada Kumara, Rimuru pun meminta Kumara untuk beristirahat dan kembali ke lantainya. Selanjutnya adalah Zegion dan Apito. Mereka pun saat ini berlutut di hadapan Rimuru. Dan dimulai dari Apito. Rimuru pun berkata, oi Apito, pertarunganmu melawan Minut sangat luar biasa. Kau bisa bangga pada dirimu. Sebenarnya sejak awal Rimuru nggak terlalu mengharapkan kekuatan Apito karena Rimuru pada dasarnya hanya ingin madu berkualitas dari para lebah. Namun Apito kini telah tumbuh sangat baik dan menjadi salah satu dari 10 dewa labirin dengan gelar Book Queen. Namun Apito berkata,
saya bahkan kehilangan semua rekanku dan benar-benar telah kalah. Jadi, saya yakin tidak memenuhi syarat untuk diberi hadiah. Namun Apito pun memohon agar tuannya memberikan dirinya jiwa pasukannya yang telah tiada. Rimuru pun setuju. Memang Apito Tungga memenuhi syarat evolusi, tapi Rimuru yakin berkah evolusi Apito bisa datang dari evolusi Zegion. Dan karena itu, sekarang bagian dari Zegion. Zegion kini telah merupakan yang terkuat di antara semua penjaga labirin selain Veldora. Bahkan merupakan individu dengan perkembangan yang paling cepat. Dan selama ada Zegion, Rimuru yakin labirin gak bakal bisa ditembus dengan mudah. Jumlah mana Zegion ini juga telah menyaingi Benimaru. Dan setelah dilatih Veldora, Zegion juga telah menguasai teknik bertarung yang Veldora dapat dari manga. Rimuru pun menyadari Zegion juga udah lebih dari sekedar Demon Lord biasa. Bahkan Rimuru merasa sebagai true Demon Lord, Rimuru mungkin bisa kalah dari Zegion jika Zegion nantinya dievolusikan. Ya walau sebenarnya nggak begitu, Rimuru tuh cuma nggak pandai menilai kekuatannya sendiri. Rimuru pun berkata, "Kau benar-benar telah melebihi perkiraanku Zegion. Bahkan aku tidak menyangka kau bisa jadi sehebat ini." Namun Zegion berkata, "Semua ini karena latihan dari yang mulia Rimuru." Dalam hati Rimuru berkata, bukannya yang melatihmu adalah Veldora? Kasihan si naga wibu. Namun faktanya, memang Raphael juga telah membantu Zegion berkembang dari dalam. Jadi ada kemungkinan Zegion tuh salah mengira Raphael itu Rimuru. Rimuru pun memuji Zegion dan memberi Zegion gelar Miss Lord. Zegion pun saat itu sangat senang dan sedikit nostalgia. Pada awal pertama kali Rimuru nyelamatin Zegion, itu tuh cuma untuk melindungi spesies langka di hutan besar Jura. Tapi pertumbuhan Zegion sangat mengerikan. Bahkan Zegion terus hidup dalam aura magis tinggi Veldora di dalam labirin. Rimuru pun langsung memberikan 100.000 jiwa kepada Zegion. Dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Cahaya bersinar. Zegion pun telah berevolusi menjadi makhluk yang sangat luar biasa. Dan tubuh Zegion saat ini mulai menjadi semakin keras. Bahkan ini telah menyaingi tingkat mitos. Dan seperti dugaan Rimuru, berkah itu sampai pada Apito. Karena Apito ternyata dianggap sebagai kerabat saudaranya. Dan saat itu juga jiwa serangga langsung dipindahkan ke Apito. Dan Apito pun berevolusi. Dan setelah itu Rimuru pun minta Zegion dan Apito kembali ke labirin untuk menyelesaikan evolusi mereka. Oh iya, saat menerima berkah dari Zegion, Apito tuh menggunakan jiwa rekannya untuk menyimpan energi sihir besar di dalam tubuhnya. Dan karena itu, kemampuan baru pun tercipta. Itu adalah skill unik Queen of Worship. Itu adalah kekuatan untuk menciptakan penyihir serangga dan bisa melahap ekologi serangga untuk menciptakan pionnya sendiri. Dan di masa depan, pasukan baru akan terbentuk bernama Ordo Serangga, atau bisa juga disebut dengan Legium Serangga, dengan Apito sebagai ratu sejatinya. Dan untuk Zegion, berkat evolusinya, skillnya kini menjadi semakin banyak. Ada skill Quick Call yang mirip dengan punya Apito, tapi bedanya Zegion ada di level yang berbeda dan telah memperoleh skill ultimate Mephisto King of Illusion. Kemampuan ini tuh terlalu mengerikan dan akan membuat Zegion sebagai raja labirin yang tak tertandingi. Selanjutnya adalah Adalman, Albert dan naga kematian, atau yang biasa dikenal dengan naga necromancer. Cara bertarung tim mereka memang sangat mengesankan. Namun Albert ternyata cukup sedih karena dia telah kalah dalam adu pedang. Rimuru pun berkata, "Albert, kau telah bertarung sangat baik. Dan Adalman, semua keajaiban yang telah aku berikan padamu dan semangatmu akan aku pelajari." Adalman pun saat itu berkata, "Pujian itu terlalu berlebihan untukku, tuanku.
Seorang sepertiku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keagungan darimu. Namun Rimuru berkata, dirinya akan memberikan Adalman kekuatan yang lebih besar. Adalman pun berkata, terima kasih banyak dewaku, untukmu aku rela mati. Namun tuanku, saya telah mengecewakan dirimu dengan kalah di dalam labirin. Namun Rimuru tetap memberikan Adalman 100.000 jiwa sambil berkata, di masa depan kau hanya perlu memenuhi harapanku dan mematuhi diriku. Aku percaya padamu dan mulai hari ini kau akan dikenal sebagai Gehenna Lord. Dan saat itu juga kekuatan Adalman pun mulai semakin meningkat. Gak cuma Adalman, Albert dan naga kematian ternyata juga telah diberkahi. Albert pun kemudian diberikan pedang baru dan armor mitos yang dirampas dari Komandan Kalgurio. Albert pun saat itu telah berevolusi menjadi Paladin of the Dead yang memiliki umur tanpa batas. Bahkan ilmu pedang Albert kini mampu menyaingi Hakuro. Rimuru pun berkata, untukmu Albert, keterampilan pedangmu memang sangat luar biasa. Jadi aku memutuskan untuk menghadiahkan ini padamu. Teruslah berkembang dan bantu Adalman dengan baik. Albert saat itu gemetar dan merasa pemberian Rimuru itu terlalu berharga jika dikasih kepada dirinya. Namun menurut Raphael, memberikannya kepada Albert adalah pilihan terbaik. Makanya Rimuru tuh nggak jadi ngasih ke yang lain. Dan untuk naga kematian, Rimuru tuh berencana memberikannya sebuah nama. Namun Raphael berkata, karena Adalman dan Necromancer kini telah terikat, makanya menamainya akan dibayar dengan beberapa jiwa dan jumlah jiwa yang diperlukan sebanyak 5.000. Dan setelah kata-kata Raphael, 5.000 jiwa pun diubah menjadi energi menggunakan King of Gluttony. Rimuru pun berkata, aku juga akan memberikanmu hadiah mulai hari ini. Kau bernama Wenti, sang Gehennic Dragon King. Pemberian jiwa pun dilakukan dan tiba-tiba naga kematian berubah menjadi cewek yang sangat cantik. Wenti pun saat itu sangat bahagia. Dan selanjutnya Rimuru ternyata juga memberikan nama pada 4 Dragon King. Dan sisanya tinggal Sion dan Diablo. Rimuru pun berkata, Sion, mulai sekarang kau akan dikenal sebagai Warlord. Rimuru pun memberikan 100.000 jiwa kepada Sion. Dan tiba-tiba gak terjadi apapun. Sepertinya evolusi Sion telah berjalan sangat lambat. Namun pasukan Sion Yomi Gaeri telah berevolusi menjadi sesuatu yang sangat unik. Mereka pun telah berubah menjadi seperti makhluk spiritual. Tapi bedanya mereka masih punya tubuh fisik. Bahkan beberapa orang telah memperoleh skill khusus, sistem penguat tubuh dari kekuatan ilahi. Dan yang terakhir adalah Mamang Diablo. Diablo pun saat itu tersenyum karena dia tuh ternyata udah lama menunggu gilirannya. Dan di sini Rimuru pun mulai merasakan firasat buruk yang lebih mengerikan dari Zegion. Ditambah Diablo akan jadi iblis yang tak tertandingi. Bahkan Rimuru jadi yakin Diablo akan menjadi yang terkuat di antara semua bawahannya. Gak cuma itu, Rimuru juga merasa Diablo adalah sosok yang paling mendekati Rimuru dari segi kekuatan. Bahkan dari pengalaman bertarung, Diablo jauh lebih berpengalaman dari Rimuru. Makanya Rimuru tuh ngerasa Diablo pasti akan jadi lebih kuat dari dirinya. Ya walau faktanya nggak begitu. Seperti yang gua bilang, Rimuru tuh terlalu merendahkan dirinya. Namun meski Rimuru nggak suka bandingin bawahannya, tapi Rimuru juga tahu sekuat apapun Zegion, Diablo masih terlihat lebih unggul. Dengan kata lain, bahkan dalam kondisi saat ini, Diablo adalah yang terkuat dari semua bawahannya yang telah berevolusi. Meski Diablo belum berevolusi. Dan pendapat Rimuru ini memang cukup ngagetin. Gak cuma itu,
Bahkan menurut Rimuru, jika seandainya saat ini Diablo menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, meski belum berevolusi, gak akan ada satupun dari mereka yang bisa menghentikan Diablo. Bahkan kalau seandainya Rimuru turun tangan, itu akan jadi pertarungan yang sangat sulit untuk diprediksi. Tapi Mimin sih tetap yakin ya Rimuru bakal tetap menang. Karena di next volume 2, Nislam bahkan bisa ngalahin 2 True Dragon. Bahkan bisa nelan Mikael yang energinya 10 kali lipat dari Rimuru. Dan penobatan Diablo. Rimuru pun berkata, "Aku memberimu gelar Demon Lord, yang berarti penguasa iblis. Jadi tolong perintahkan pasukan iblismu agar patuh padaku dan menjadi senjata pembunuhku di masa depan." Diablo pun tersenyum dan berkata, "Gufufu, serahkan itu padaku Tuan Rimuru." Dan 100.000 jiwa pun diberikan. Dan tiba-tiba evolusi Diablo tampaknya telah berakhir dalam beberapa detik. Semua energi mengerikan langsung dikendalikan dengan sempurna tanpa cacat sedikit pun. Diablo pun saat ini telah berevolusi menjadi salah satu makhluk terkuat di dunia. Bahkan jika harus bertarung dengan True Dragon, Diablo mampu sebanding. Meski jumlah energinya hanya mirip dengan Rimuru. Rimuru pun saat itu berkata, "Evolusi yang sangat luar biasa Diablo." Diablo pun berkata, "Pujian itu sangat membuat saya bahagia tuanku." Rimuru pun saat itu senang karena Diablo tetap Diablo. Dan semua evolusi pun telah selesai. Diablo pun kini telah menjadi satu-satunya sosok yang evolusinya langsung sempurna tanpa menunggu penyempurnaan. Diablo pun kini juga punya skill baru. Dan Diablo punya keinginan untuk menunjukkan semua kekuatannya di hadapan Gi Crimson. Jadi Diablo tuh mau pamer karena hanya dalam beberapa saat Diablo bisa berkembang sejauh ini. Sedangkan Gi bahkan perlu waktu yang sangat lama. Dan setelah evolusi Diablo, Venom dan 100 iblis bawahannya juga menerima berkah evolusi. Venom pun telah berevolusi menjadi setingkar Raja Iblis. Dan akhirnya semua ritual evolusi pun telah selesai. Mereka pun mulai mengadakan pesta perayaan. Dan karena ulah Rimuru, banyak True Demon Lord terlahir dan semuanya adalah bawahan Rimuru. Entah bakal jadi apa jika seandainya info ini tersebar ke seluruh dunia. Tapi Rimuru berkata, mereka nggak boleh mengaku sebagai Raja Iblis. Dan aturan ini sangat mutlak. Dan setelah kejadian ini, nama Rimuru pun kini telah dikenal sebagai Ruler Demon Lord of the Monster Rimuru. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya. Dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.